Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki kebaktian pada pagi hari ini. Kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anakmu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, demi pengorbanan anakmu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1 dan ayat 2.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari kenaikan Tuhan Yesus diambil dari Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan 10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita baca bersama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita datang sujud di hadapannya memohon pengampunan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami
di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darah-Nya, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan Amsal 14 sampai 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan ayat 2. Oh
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 226 ayat 1 sampai ayat 3. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, adalah yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan nas ini terdiri dari dua perikop. Yang pertama perikop Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Lukas 24 ayat 44 sampai 49, dan Yesus naik ke sorga ayat 50 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku,
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasca kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke sorga adalah merupakan satu paket yang saling keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana kita dengar tentang perkataan Tuhan, sewaktu Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang terakhir kali, itu adalah merupakan satu pembuktian bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus berkuasa atas kehidupan dan berkuasa atas maut. Dan maut tidak mampu mengalahkan Tuhan. Sekalipun beberapa pandangan tentang kematian Tuhan dan kematian biasanya adalah perjalanan yang terakhir. Tapi Tuhan mengalahkan segala sesuatunya. Mengalahkan maut, kuasa iblis, dan sekaligus kuat kuasa Tuhan mengalahkan segala sesuatunya. Dan itu merupakan kesaksian bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas maut, bukan hanya Tuhan atas kehidupan, tapi Tuhan adalah Tuhan dari segala ciptaan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa pada hari-hari itu orang tidak mengerti siapakah Tuhan. Tapi melalui kebangkitan Tuhan, semakin banyak saksi yang menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran daripada murid-murid karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena mereka menganggap bahwa Mesias itu tidak semestinya lahir di Betlehem dan di kandang domba. Dan pengertian pemahaman mereka, mestinya Tuhan itu turun dari sorga untuk menyelamatkan secara khusus umat Yahudi. Tapi pikiran mereka tidak seperti itu. Dan kita tahu bahwa jalan-jalan pikiran manusia tidak mampu menyelami pikiran Tuhan.
Dan kata-kata itu menjadi saksi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dimulai ada penugasan dari kota Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan sekaligus Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenai saksi kesaksian. Dan itu ditekankan kepada murid-muridnya bagaimana kehidupan Tuhan yang mengubah segala sesuatunya. Dan kata Tuhan akan memberikan penolong dan Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kehadiran Roh Kudus. Kita berbicara dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang Roh Kudus. Karena itulah yang disuruh Tuhan menjadi penolong bagi mereka dan sekaligus memperlengkapi mereka. Karena pemberitaan tentang Tuhan bukan seperti yang mereka pikirkan, terlalu banyak resiko jikalau kita berbicara dengan Tuhan. Saya pernah mengatakan itu, segala sesuatunya agama bisa berdampingan, tapi jangan membicarakan Yesus. Tapi begitu berbicara tentang Yesus, maka terjadi persinggungan. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena merupakan pertentangan yang luar biasa terletak daripada identitas Tuhan. Kita bukan membanding-bandingkan dengan agama-agama tertentu, agama lain. Kalaupun ada tokoh-tokoh tertentu hanya sebatas tokoh. Tapi Tuhan bukan hanya sebatas tokoh. Segala sesuatunya ajaran merujuk kepada Dia. Penggenapan dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi, semuanya bermuara kepada Tuhan. Dia adalah Raja, Dia adalah Allah, Dia adalah Imam, Dia adalah Nabi, dan segala sesuatunya identitas dimiliki oleh Tuhan sendiri. Bahkan pengajaran pada perjanjian lama, semuanya bermuara kepada Tuhan. Tentang kata-kata aku. Aku adalah jalan, aku adalah keselamatan, aku adalah pintu, aku adalah pokok anggur yang benar. Segala sesuatunya bermuara kepada Dia. Maka itulah yang diberitakan oleh para murid-murid, tapi harus diperlengkapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tadi kita berbicara tentang agama-agama di luar daripada kita dan termasuk agama kita sendiri, tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Kita mungkin punya YouTube Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jikalau kita melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh pribadi, pendeta atau pastor tertentu. Lalu di sana ada semacam perintah mengenai lawatan Roh Kudus. Sebentar lagi Roh Kudus akan datang dan melawat saudara. Dan begitu itu dikatakan, banyak orang yang berjatuhan dan tunggang langgang. Nah pertanyaan, apakah memang kehadiran Roh Kudus membuat berjatuhan dan tunggang langgang? Kita lihat dalam kesaksian Alkitab. Karena itu kata Tuhan akan memberikan Roh Kudus supaya mereka tangguh kuat memberitakan firman sampai ke ujung dunia. Lalu kita berbicara tentang roh. Dalam perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatunya gelap gulita. Tapi roh Tuhan melayang-layang, dan itulah awal keteraturan. Dan keteraturan itu dimulai pada hari pertama, jadilah terang. Yang walaupun pada mulanya bukan hari pertama, dan hari pertama bukan pada mulanya. Dan keteraturan itu dimulai karena roh Allah. Yang dulunya gelap gulita, tapi terjadi penciptaan pada hari pertama menjadi terang. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Dan saya mau mengatakan kepada kita semua tentang peranan Roh Kudus memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin dan memberikan keberanian yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sewaktu kedatangan malaikat Gabriel menjumpai Maria, damai sejahtera bagimu, dan katanya engkau akan melahirkan anak. Tapi Maria menyadari perkataan itu dan menyadari hidupnya dan dirinya. Dan dia merespon dan berkata, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Lalu malaikat Gabriel menerangkan itu. Dan katanya, kata Maria, saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Dan tidak mungkin kata daripada Maria. Dan disitulah kita lihat peranan daripada Roh Kudus memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Supaya kita jangan terlena karena ada gereja-gereja yang selalu menekankan bahasa-bahasa Roh Kudus. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Dan tentang bahasa-bahasa Roh Kudus, Rasul Paulus pernah berbicara, bernubuat silakan, berbahasa roh silakan, dan melakukan tanda mujizat silakan. Tapi bernubuat bisa berhenti, berbahasa roh bisa berhenti, tapi melakukan kasih tidak boleh berhenti. Itu yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan inilah kenaikan Tuhan ke sorga memberikan keberanian yang luar biasa. Mereka penuh dengan ketakutan. Tapi kenaikan Tuhan membuka lembaran baru kepada murid-muridnya sehingga mereka mempunyai keberanian yang luar biasa. Lalu kita akan mengulas kenaikan Tuhan naik ke sorga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat itu ada perpisahan di antara Yesus dan murid-muridnya. Sesuatu hal yang mereka takuti, mestinya Tuhan tetap tinggal di tanah Galilea, Judea, dan Samaria. Tapi konteks ini berbicara tidak ada sesuatu pertemuan yang abadi. Yang walaupun perpisahan adalah sesuatu hal yang menakutkan, karena sudah terjalin persahabatan yang luar biasa. Tapi Yesus harus berpisah dan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Dimulai dengan ayat 50, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan disinilah mereka berpisah. Dan menurut penggalian Alkitab, jarak kota Yerusalem dengan Betania sejauh perjalanan pada hari Sabat tidak lebih daripada 1,5 kilometer. Karena itulah peraturan pada waktu itu dan Tuhan memenuhi itu. Dan terjadi perpisahan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan kita tahu perpisahan itu, itulah kenaikan Tuhan ke sorga. Dan yang berikut kita lihat ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut bahasa asli tentang sujud menyembah mereka, ada istilah preukanos, yang artinya bukan hanya sujud begitu ansi, tapi penyembahan itu merata badannya dengan tanah. Dan sujud itu menyembah bukan hanya sujud saja, tapi ada perkataan yang luar biasa karena mereka takjub, kagum akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sujud, menyembah, rata dengan tanah, tapi ada ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Dan biasanya istilah ini hanya dimiliki
oleh orang yang mempunyai level yang lebih tinggi daripada orang lain. Lukas tidak menceritakan bagaimana ketakjuban mereka dengan kata-kata. Tapi jikalau boleh kita bahasakan, menyembah, sujud dan takjub, terpujilah Tuhan yang luar biasa, dimuliakanlah Tuhan karena perbuatannya yang luar biasa. Dan begitu mereka takjub Bapak Ibu dan saudara-saudara karena perbuatan Tuhan, maka kata-kata itu, istilah itu sujud dan menyembah karena perbuatan Tuhan. Tapi jikalau kita baca bukan hanya berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bisa melihat itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Supaya murid-murid jangan hanya takjub kepada kemuliaan sesuatu hal yang luar biasa, tapi ada tugas lagi yang harus dikerjakan oleh para murid-muridnya. Ada teguran daripada malaikat. Karena Tuhan telah terangkat ke sorga. Dan mereka terkagum-kagum. Mereka takjub karena Tuhan terangkat ke sorga dengan embun. Lalu kata malaikat, hei kamu orang Galilea. Yang artinya kita boleh-boleh saja takjub kepada sesuatu. Tapi masih ada tugas tertentu yang harus kita selesaikan. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan daripada murid-murid Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Andai kata Yesus tidak naik ke sorga, maka berhentilah bahwa kita bisa mengatakan dan satu kepastian, dan jikalau Tuhan tidak naik ke sorga, maka gereja tidak ada. Karena justru kenaikan Tuhan ke sorga, ada penolong yang disuruh Tuhan. Dan itulah hari-hari tertentu, hari Pentakosta, memulai babak yang baru sehingga gereja ada di mana-mana. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang berikut, andai kata Yesus tidak naik ke sorga. Dan kata Tuhan, kita bisa melihat itu dalam Yohanes 14 ayat 2. Kata Tuhan, kenaikan Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan jikalau dikaitkan dengan ketakjuban itu, boleh kita katakan dalam bahasa kita takjub akan kenaikan Tuhan. Tapi malaikat menegur, masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Dan kalau boleh kita tambahkan bahwa urusan sorga adalah urusan Tuhan. Tapi soal tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dan kata Tuhan, jadilah saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Kita merupakan saksi-saksi, bukan hanya para murid. Dan kita mestinya berkata tentang berita yang harus kita sampaikan, bagaimana kehadiran saksi dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kehadiran kita semua, tugas yang baru kita beritakan, dan saksi merupakan satu hal yang terpenting. Kalau dalam pengadilan bisa saksi meringankan dan memberatkan, tapi melalui kehadiran kita, orang bisa berkata, dengan keterwakilan kita, seolah-olah orang bisa berbicara bahwa kehadiran orang Kristen dapat menghadirkan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tugas ini disampaikan kepada setiap orang percaya, dan mereka bersukacita walaupun ada perpisahan di antara Yesus dan murid-muridnya. Yang awal-awalnya mereka berduka, kecut hati, tawar hati, tapi mereka pulang. Dan kepulangan mereka bersukacita. Karena apa? Jikalau boleh kita menerjemahkan sukacita mereka, Tuhan naik ke sorga, tapi akan datang lagi untuk menjemput setiap orang yang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara
sesuai dengan tema khotbah kita, Yesus terangkat ke sorga dan kita bersuka cita. Tidak ada satu dalih dan tidak ada satu alasan kepada kita supaya kita tidak tinggal dalam keluhan-keluhan tertentu, tapi ada tugas kita menjadi saksi dari kota Yerusalem sampai ke ujung bumi, yang artinya melalui kehadiran kita saksi-saksi yang hidup bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dan Tuhan itu telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan kita beroleh keselamatan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan. Ialah Bapa kami yang bertata di tempat yang maha tinggi. Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersama-Mu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus. Karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami orang-orang berdosa. Ya Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, Engkau yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang percaya dan bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari, dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu hingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Amin. Kita berdoa, bernyanyi. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Lukas 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita beri persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, agar kita tahu apa lagu yang sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas.